Merry Christmas from our family to yours. Pagi ini dengan sukacita kami berdua ingin menyambut Anda para jemaat yang menghadiri service Christmas kita yang spesial ini dengan tema Emmanuel, God with us. Dan itu merupakan suatu tema, suatu janji Tuhan yang sangat luar biasa bagi hidup kita. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk mati, untuk bangkit bagi hidup kita, tetapi terutama janjinya bahwa Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta dengan kita melalui kuasa, melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Karena itu dimanapun Anda berada, apapun yang Anda alami di dalam kehidupan pada saat ini, kita tetap biarlah Anda boleh percaya bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. And remember, He is for us and He is with us. Karena itu saya percaya di hari Natal yang luar biasa ini, setiap dari Anda akan mengalami restorasi, mengalami pengharapan, dan mengalami kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Emmanuel, God is with us. Jadi kalau kita ngelihat Emmanuel itu bukan sekedar slogan saja, tapi satu keberadaan di mana Kristus menjelma dan mau tinggal bersama dengan Anda dan saya. This is our prayer for each and every one of you. Untuk Anda boleh mengalami keberadaan, the presence of God Himself, Emmanuel. Dan pada waktu Dia ada di living room Anda, di rumah Anda, mungkin yang sedang ada di rumah sakit, yang sedang dalam perjalanan, izinkan Dia untuk memimpin perahu keluarga kita dari satu kemenangan menuju kemenangan, from grace to grace, karena Dia adalah Allah yang mengenal kita dan mendengar setiap doa-doa Anda dan kita semuanya. So from today, saya ingin ajak viralkan Kristus dalam kehidupan Anda. Viralkan Kristus
di dalam dan dimulai daripada rumah tangga Anda. That's Apa right. yang Dia telah lakukan bagi kehidupan Anda, bagi kehidupan kita semuanya. Kehangatan daripada Kristus di dalam keluarga demi keluarga bukan untuk diri kita sendiri, Yes. tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka itu jadikan rumah Anda sebagai pusat di mana Kristus boleh memimpin kehidupan kita. Menjadi kehidupan I Care, sebuah komunitas. Sehingga orang-orang bisa merasakan, gua betah sih di rumah kamu, bukan sekedar makanan saja, tapi hadirat Allah menyertai kita semuanya. So I pray that the spirit of Christmas to be truly alive. Bukan sekedar hadiah dan lampu mewah, tapi tentang damai Kristus yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita semuanya. So from our families to yours, once again, Merry Christmas. Let's enjoy this worship together. Shalom jemaat Tuhan, Merry Christmas to all of you. Mari kita puji Dia pada pagi hari ini. Haleluya. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. No
pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal yang mengubahkan segenap hatiku. Masa depanku ada di tanganmu, takkan ku takut, kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Masa depanku ada di tangan-Mu, takkan ku takut, kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami bisa merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan. Kelahiran yang membawa penggenapan janji dan membawa restorasi di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau hadir, maka kami punya kekuatan yang baru. Kami punya harapan yang baru ya Tuhan. Kami punya damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu, mulai dari paling kecil sampai yang paling besar, yang mungkin seringkali kami lupa untuk hargai setiap harinya. Kami bersyukur Tuhan atas lahirnya Engkau di hidup kami, dan kami mau merayakan Engkau di setiap hari yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. So, welcome all of you, my IFGF family. Merry Christmas. Thank you so much untuk Pastor Jimmy dan juga Bu Jenny for such a wonderful Christmas blessing. Dan juga untuk IFGF Praise for such a wonderful worship. The worship was so joyful and heartwarming at the same time. Dimanapun Anda berada, di perjalanan, lagi liburan, atau yang masih harus kerja sekalipun,
I want to wish you a very Merry Christmas. Boleh semuanya type in di kolom komentar your best wish untuk keluarga besar IFGF. Dalam special service kita hari ini, ada beberapa announcement yang saya mau bagikan, supaya Anda semua tetap up to date dengan apa yang terjadi di IFGF selama akhir tahun ini. Yang pertama, tanggal 31 Desember, kita akan mengadakan New Year's Eve service di Dome of Harvest, Lipo, Karawaci. You don't wanna miss this one, because it's gonna be special. Yang kedua, satu hari tepat setelah itu, di 1 Januari 2025, kita akan ada New Year service secara online di YouTube IFGF Jakarta. And last but not least, setiap awal tahun, kita sebagai gereja selalu memulai Fast 21, yaitu doa dan puasa yang berjalan selama 21 hari dan akan dimulai di tanggal 6 Januari. So, make sure kalian semua mendapatkan buku renungannya di link tree kita so we can go through this journey together. Sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Please welcome Pastor Andi Halim. Pagi hari kita akan berbicara mengenai Natal. Natal adalah momen yang begitu istimewa. Sepanjang tahun kita percaya sebagai umat Kristiani bahwa Natal itu one of the highlight celebration yang kita lalui. Nah, namun seringkali makna daripada Natal itu menjadi sebuah pertanyaan. Kita lebih terfokus kepada liburannya dibanding kepada Natal itu sendiri. Bahkan kalau di dunia barat, kata Merry Christmas mulai diganti dengan kata Happy Holiday. Jadi lebih terfokus kepada meriahnya liburan tersebut dibanding daripada what Christmas, apa Natal yang sesungguhnya. Natal sesungguhnya berbicara mengenai kelahiran daripada putra daripada Allah yang menjadi Mesias, yang menjadi perantara bagi umat manusia, yang menjadi kabar baik. Nah, kata Christ sendiri itu adalah sesuatu yang seringkali menjadi polemik buat orang-orang yang mau merayakan Merry Christmas tapi tanpa Christ. Seperti yang saya sudah katakan, Happy Holiday. Tapi juga nggak dikit orang-orang Kristen yang coba mengambil hal-hal yang harusnya bisa mengarahkan kita kepada Kristus, tapi kemudian kita menjadi superstitious atau kita menjadi terlalu was-was. Kita semua tahu mengenai pohon Natal. Pohon Natal yang keluar setahun sekali menghiasi rumah, menghiasi mall, menghiasi tempat kita. Ada yang mengatakan bahwa pohon Natal itu adalah pagan, yaitu satu kepercayaan yang gak alkitabiah. Masalahnya bukan di pohon Natal, tapi bagaimana pohon Natal itu bisa menggambarkan makna sesungguhnya, yaitu Kristus. Kalau saya ajarkan kepada anak-anak bagaimana melihat pohon Natal, bagaimana melihat Kristus di balik pohon Natal, ada firman Tuhan di Galatia 3, 13, 14 dikatakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kalau bahasa Indonesia ini sudah langsung dikatakan kayu salib, padahal bahasa aslinya berbicara sulon yang adalah pohon atau kayu, a stick. Terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Jadi saya ajarkan anak-anak saya pada saat kita melihat indahnya pohon Natal itu, kita tahu bahwa berkat-berkat keindahan itu ada karena apa? Karena seseorang sudah mati di atas pohon tersebut. Telah tersalibkan, yaitu putra yang adalah kesayangan daripada Allah Bapa. Ada orang juga berkata, Santa Claus is devil. Santa Claus itu melambangkan iblis. Nah, saya suka ngajarkan anak saya bahwa apapun kita, sekali lagi, kita memaknai Natal dan segala apa yang ada ini untuk melihat karya Kristus yang besar. I like to say this, when you see a Santa Claus, you wanna see this. Itu seperti seorang bapa yang sangat senang untuk memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Dan hadiah terbesar yang dia sudah berikan
Bukan berupa barang, bukan berupa materi, tapi yaitu anaknya yang tunggal. Oleh karena itu, pagi hari ini saya ingin mengajak setiap dari kita untuk kembali memaknai Natal, put Christ back at the center of our Christmas. Jadikan Yesus menjadi pusat daripada perayaan Natal kita. Jadikan karya Tuhan menjadikan pusat bukan hanya liburannya, tapi pribadinya becomes our main celebration. Tapi pagi hari kita akan mundur sedikit dari ayat 1, Yesaya 9 ayat 1, untuk memberikan konteks yang lebih dalam daripada apa yang sudah kita pelajari. Saya akan bacakan Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ayat yang keempat, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Kita bisa lihat di Yesaya 9 ayat 1 dikatakan bahwa kegelapan telah melihat terang yang besar, di mana negeri yang mengalami kekelaman, terang telah bersinar. Dan dikatakan mereka bersorak-sorai, sukacita yang luar biasa. Nah, seringkali di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, kita nggak sadar, kita bahkan mungkin terlupakan, kalau bukan Tuhan yang memberi terang, hidup kita itu penuh dalam kegelapan. Terkadang perlu kita sadari seberapa gelapnya kita, seberapa lemahnya kita, seberapa kurangnya kita, untuk kita bisa menghargai terang tersebut. Apa yang membuat kita bersorak-sorai sekarang mungkin bukan lagi hal yang membuat kita bersorak-sorai saat itu. Kenapa? Karena mungkin kita sudah terbiasa di dalam terang, kita mulai untuk menganggap bahwa terang itu biasa-biasa saja. Oleh karena itu kita masuk dalam poin pertama kita, yaitu cara kita melihat diri kita sendiri. Bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri bahwa kita senantiasa selalu membutuhkan terang. Kita nggak butuh untuk melihat jauh, untuk mungkin membaca interpretasi atau membaca buku yang jauh-jauh. Cukup kita melihat diri kita. Begitu banyak kelemahan, begitu banyak kekurangan. Kita lihat di cermin pagi hari, kita tahu bahwa dengan mudah kita bisa saja tergoda. Dengan mudah kita bisa saja terbawa arus. Firman Tuhan di Mazmur mengatakan bahwa tidak ada hal baik dalam diriku kalau bukan Tuhan. Jadi pada saat kita melihat bahwa kita ini adalah manusia yang lemah dan senantiasa butuh Tuhan, senantiasa butuh berjalan sama-sama dengan Tuhan, itu menjadi suatu awal daripada kita bisa menghargai, menikmati terang yang bersinar dalam kehidupan kita setiap hari. Kadang kita nggak ngerasa gelap, jadi kita nggak butuh terang. Kadang kita nggak ngerasa salah, maka kita nggak butuh pengampunan. Pagi hari ini saya mengajak setiap dari kita untuk sadar bahwa pengampunan daripada Tuhan kita butuhkan setiap hari. Lukas 23 ayat 34 dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang luar biasa adalah Tuhan Yesus sendiri. Baik dari kita selalu bilangnya, wah dia nggak pernah minta ampun, dia nggak tahu salah, ngapain saya ampunin. Tapi di sini Tuhan memberikan satu gambaran bahwa Dia sudah mengampuni kita bahkan sebelum kita tahu kita salah. Karena dikatakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kalau kita terus berada mengizinkan diri kita untuk masuk dalam terang yang demikian,
Firman Tuhan juga mengatakan, those who are forgiven much, orang yang diampuni banyak, they will love much. Orang itu akan bisa mengasihi banyak. Orang itu akan bisa hidup sebagai pemenang. Orang itu akan bisa hidup sebagai seseorang yang benar-benar mengasihi Tuhan dan sesamanya. Orang-orang yang tahu bahwa terang pengampunan daripada Tuhan itu ada senantiasa dalam kehidupan kita. Dan bukan cuma kita tahu, tapi kita bisa bersorak, kita bisa bersuka. Karena itu adalah hal yang harus kita alami setiap saat. Yang pertama adalah cara kita melihat diri kita sendiri. Tapi kemudian kita nggak berhenti di situ. Yesaya 9 ayat 3-4 dikatakan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap, drep, dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Jadi bukan saja kita melihat seberapa lemahnya kita atau seberapa kurangnya kita, tapi poin yang kedua mengingatkan kita seberapa besarnya Tuhan. Cara kita melihat Tuhan. Yesaya di sini menggunakan dua gambaran utama, yaitu kuk, simbol beban. Jadi kuk yang dikenakan oleh musuh dan tongkat si penindas itu dihancurkan. Jadi kemudian dikatakan sepatu tentara yang coba melawan kita, jubah berdarah, bukan jubah berdarah kita, tapi jubah berdarah lawan-lawan kita akan dipakai menjadi umpan api. Akan dipakai malah menjadi buat barang bakaran. Yang melambangkan bahwa Tuhan telah menang dalam kehidupan kita. Nah, banyak dari kita berpikir bahwa Tuhan itu hanya sekedar mungkin ya Tuhan ada. Cara kita memandang Tuhan itu kita berkata Tuhan ada, tapi Tuhan hanya melihat bagaimana kita beraksi, bagaimana kita melakukan A, B, C. Tapi saya mau ngajak saudara lihat bahwa di Yesaya ini mengatakan bahwa Tuhan ini secara aktif menghancurkan kuasa-kuasa si jahat, secara aktif menolong kita, secara aktif memberikan bantuan ke dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita perlu sadar bahwa yes, di dalam Tuhan bukan berarti kita tidak ada masalah. Akan ada musuh-musuh yang coba menghalau kita, mengganggu kita. Tapi berapa banyak dari kita tahu bahwa Tuhan bisa menggunakan semua senjata musuh itu bahkan menjadi umpan api. Di balik itu semua untuk bekerja untuk kebaikan kita. Bahkan di kitab Roma dikatakan, for God who works all things together for good. Jadi mengerjakan segala hal yang baik dan yang buruk demi kebaikan kita. Orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana orang yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi, cara kita melihat Tuhan itu harus sesuai dengan firman. Harus didasari oleh firman Tuhan. Kalau enggak, kita akan lebih sering melihat Tuhan melalui lensa masalah kita. Pada saat kita mengizinkan masalah kita itu lebih dekat daripada Tuhan kita. Kita mencoba mengerti Tuhan melalui masalah kita. Mungkin ada waktunya kita bisa mendapatkan itu. Tapi seringkali yang akan kita dapatkan karena kita lebih dekat kepada masalah kita akan terhalang. Kita akan melihat bahwa masalah kita itu jauh lebih besar daripada Tuhan kita. Yang kita harus lakukan adalah sebaliknya. Kita harus dekatkan diri, kita harus tahu bahwa Tuhan itu dekat dengan kita, yang mengizinkan kita untuk melihat masalah kita melalui lensanya Tuhan. Bahwa nggak ada satu hal pun yang lebih besar daripada kekuatan Tuhan. Bahkan masalah-masalah, Tuhan bisa pakai itu semua untuk kebaikan kita. Sepatu tentara dan jubah berdarah akan dijadikan umpan api. Melambangkan bukan suatu kemenangan saja, tapi satu putar balik. Using the enemy's weapon. Memakai senjata si jahat untuk kebaikan kita. God is actively walking with us. Tuhan dengan aktif berjalan bersama-sama dengan kita. My challenge is, are you able to see that? Kalau kita melihat Allah sebagai Allah yang dekat, maka cara kita berdoa akan berbeda. Kita akan yakin menyampaikan setiap permohonan kita karena kita tahu bahwa Allah dekat. Ia mendengar dan tidak ada doa yang terlalu kecil buat Tuhan. Kalau kita melihat Allah sebagai Allah yang dekat,
maka cara kita menunggu pun akan berbeda. Kita tahu Dia bukan Allah yang hanya mengawasi kita, menyertai sehingga meski harus menunggu, kita bisa bahkan menari di dalam penantian kita. Karena kita tahu Dia gak pernah ninggalin kita. Kalau kita melihat Allah sebagai Allah yang dekat, malah kita tahu cara kita bersyukur akan berbeda. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada pada kita saat ini, setiap jawaban doa, setiap pemberian, setiap penundaan sekalipun, Dia izinkan terjadi sesuai dengan pengenalan yang sempurna atas apa yang kita perlukan, apa yang terbaik bagi kita. Kalau kita tahu Dia mengenal kita, maka kita akan lebih bersyukur untuk berkat yang nyata di hari ini. To know God is with us is to see Him not just as sovereign, bukan saja berdaulat, tapi juga personal. Not just powerful, besar kuasanya di luar sana, tapi juga dekat. Mengetahui bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan. Mengetahui bahwa Dia secara aktif bekerja di belakang layar. Bahkan saat-saat kita tidak melihat, Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap daripada kita. He is our Immanuel. Berjalan bersama kita. Di dalam apapun yang sedang kita alami pagi hari ini. Apapun itu. God is walking with you. Dan bukan saja hanya itu. Bukan saja Dia adalah Allah yang berkuasa. Kita perlu melihat bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang berkuasa hari ini. Namun juga cara kita melihat masa depan kita di dalam Tuhan. Yesaya 9 ayat 5-6 dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita yaitu Yesus Kristus sendiri. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6-nya. Besar kuasanya dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan. Tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya karena Ia mendasarkan, mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Di sini dikatakan tidak akan berkesudahan. Bahwa kuasa damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Tidak ada akhirnya. Berbicara mengenai masa depan kita. Berbicara mengenai apapun yang kita alami di depan. Kekuatannya, kekuasaannya, dan damai sejahteranya akan senantiasa berjalan bersama kita. Kita perlu tahu bahwa Tuhan itu besar, tapi kita juga perlu tahu bahwa masa depan kita pasti di dalam Dia. Karena dikatakan tidak berkesudahan. Yes, masa depan kita luar biasa. Tapi yang menjadi dasarnya itu adalah dikatakan di ayat 6 ini. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Saudara tahu pada saat Tuhan mengirimkan anaknya. Bukan cuma dalam kasih Dia mengirimkan, tapi juga dalam kebenaran dan keadilan. Bahwa pada saat Dia mengampuni kita, kalau seorang mungkin orang yang baik, orang yang mungkin kalau kita beranggapan bahwa Allah hanyalah Allah yang baik, mungkin kita cuma akan berpegang kepada kasih-Nya. Tapi perlu kita sadari, di sini dikatakan janji-janji Tuhan bahwa kedatangan daripada anaknya ini dikokohkan, didasarkan oleh keadilan dan kebenarannya. Ia dengan setia dan adil memberikan pengampunan buat kita. Keadilan. Kalau orang mengasihi kita bisa jadi besok nggak mengasihi. Tapi kalau orang mengasihi dalam keadilannya, dalam kebenarannya, itu adalah sesuatu yang kokoh. Mazmur 89 ayat 15 dikatakan, keadilan dan hukum, keadilan dan kebenaran, kata tersebut, keadilan dan kebenaran adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Kalau saudara tahu, saudara sudah mengalami kasih Tuhan, yang mungkin kadang-kadang saudara mencoba melihat kasih Tuhan melalui
kejadian yang ada dalam kehidupan kita. Kita hanya merasa dikasih pada saat kita mengalami A. Kita merasa kalau Tuhan setia pada saat kita mengalami B. Mungkin saat itu kita berada di posisi di mana kita nggak bisa melihat kasih Tuhan secara nyata, mungkin dengan cara yang kita maui. Tapi kita perlu sadar bahwa pengokohan kita, bahwa tumpuan kita itu bukan cuman kepada kasih Tuhan. Kasih itu berjalan di depannya, tapi yang mengokohkan kita adalah kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang dengan adil dan setia, dengan adil dan benar, menjadi penolong penyelamat dalam kehidupan kita. Saya suka kata ini, dikatakan, as sure as that man that was hang on the cross. Seyakin dan sepastinya dia yang digantung, disalibkan. So sure. Demikian pastinya akan berkat dan masa depan yang akan saudara alami. Berapa banyak dari kita yang pernah ragu bahwa matahari akan bersinar besok? Kita nggak pernah malam-malam berpikir, Tuhan doa biar matahari besok bersinar, biar matahari besok terbit. But do you know, the sun, S-U-N, can fail to shine. Matahari mungkin bisa saja satu waktu berhenti bersinar. But the sun, S-O-N, anaknya akan senantiasa bersinar dalam keadilan dan kebenaran. Kasih-Nya akan berjalan di depan setiap daripada kita. Oleh karena itu perlu kita sadari, kita nggak akan lepas dari ketidakpastian. Perubahan karir, masalah kesehatan, tantangan keluarga, apapun itu. Itu semua bisa berubah-ubah. Tapi perlu Anda ketahui, dalam keadilan dan kebenarannya, Ia mengirimkan anaknya yang menjadi lambang pemerintahan, yang adalah Raja Damai, yang adalah Bapa yang kekal, yang adalah penasehat ajaib, yang senantiasa berjalan bersama-sama kita. Bukan hanya kasih, tapi dalam keadilan dan kebenaran. You can hold on to that. Saudara bisa berpegang kepada hal tersebut. Di hari Natal ini saya percaya Tuhan ingin untuk setiap dari kita semakin dikokohkan. Semakin dapat melihat, mengenal Tuhan secara pribadi. Nggak melalui masalah kita. Kalaupun melalui masalah, it's okay. Kalaupun lewat pohon Natal kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi, silakan. Kalaupun bisa lewat Santa Claus, Tuhan semakin dinyatakan terserah. Tapi hari ini, pagi hari ini, doa saya buat setiap dari kepada kita, terutama jemaat IFGF Jakarta, untuk bisa mengalami Kristus yang menjadi pusat, yang menjadi makna, yang menjadi inti daripada Christmas tahun 2024 ini. Satu perkataan dikatakan, never be afraid to trust an unknown future to a known God. By Carrie ten Boom. Saya ulangi sekali lagi. Never be afraid to trust an unknown future to a known God. Pagi hari ini doa saya buat setiap dari jemaat IFGF Jakarta terutama adalah kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Mengenal siapa yang dikirim, siapa yang menjadi perantara, siapa yang menebus dosa kita, siapa Dia. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini. Tuhan, biar Engkau sendiri yang nyatakan pribadi-Mu dalam setiap teman-teman yang menonton di balik daripada layar ini. Tuhan, aku berdoa Engkau akan menyatakan diri-Mu, pribadi-Mu secara unik, berbeda-beda. Tuhan, Engkau menyatakan Engkau dalam kehidupan saya dengan cara A. Tuhan, aku berdoa, the uniqueness, let you be the personal God yang akan menyatakan diri-Mu dalam kehidupan setiap dari mereka. Aku berdoa di akhir daripada tahun ini, cara kita melihat diri, cara kita melihat Tuhan, cara kita melihat masa depan kita, Tuhan, Engkau ubahkan semua. Tuhan, aku berdoa, dan kami akan masuk ke dalam tahun yang baru. Di akhir tahun ini,
soaring like an eagle. Bukan karena keadaan kami mungkin dipulihkan, tapi karena perspektif kami. Tapi karena cara kami melihat semua ini diubahkan. Tuhan terima kasih. Saat ini aku berdoa, aku serahkan teman-teman yang sedang mengalami kesesakan menjelang akhir tahun ini, yang mungkin mengalami sakit penyakit. Tuhan, saat ini I speak healing, I speak abundance, I speak freedom. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan untuk hari Natal yang luar biasa ini. We want to put you back, Kristus, at the center of our celebration. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap dari kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin. Merry Christmas to you all. Enjoy your time. Enjoy your family. God bless you.
Wow, thank you so much Pastor Andi for such an insightful message. Aku benar-benar belajar banyak banget tentang apa itu Allah yang beserta dengan kita. Setelah ibadah ini, boleh kalian ambil waktu bersama keluarga di rumah atau mungkin bersama teman iCare kalian untuk share bersama-sama. Apa sih arti Emmanuel, bahwa Allah beserta dengan kita? Seperti biasa, setiap persembahan yang Anda mau berikan bisa Anda berikan ke nomor rekening berikut ini atau scan QR code berikut. Thank you everyone for joining the Christmas celebration. Saya percaya janji kelahiran Tuhan Yesus Kristus sudah benar-benar digenapi dan membawa restorasi dalam kehidupan kita. God bless you church and have an amazing holiday.